berusia 29 tahun. Ia baru saja bercerai dari suaminya 3 bulan lalu dan kini tinggal sendiri bersama anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Suatu hari dia datang ke puskesmas untuk pemeriksaan rutin, namun menunjukkan mengalami stres emosional. Selama wawancara psikososial, Borina tampak sering menangis, menghindari kontak mata, dan beberapa kali berbicara dengan nada marah. Ia mengaku merasa lelah, tidak berdaya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga mengatakan kesulitan mengurus anaknya, sering membentak dan merasa seperti gagal jadi ibu. Kondisi di rumah Borina duduk termenung di ruang tamu dengan tatapan kosong serta kondisi rumah yang berantakan, sedangkan sofa anaknya bermain sendiri di pojok. Karena aku lapar. Ibu, kamu cari makan sendiri aja deh. Dan mama lagi pusing. Mama, pergi. Permisi Ibu Rina, ini saya ada sedikit makanan untuk Ibu dan anak Ibu sholat. Maaf Ibu Rina, sebelumnya saya lihat Ibu sudah jarang sekali keluar rumah. Saya dan warga sekitar merasa khawatir, apalagi sholat sekarang terlihat kurusan. Jadi tujuan ibu datang ke sini tuh untuk ngomong itu. Saya tuh nggak perlu dikasihnya kayak gini. Urusin hidup sendiri aja lah. Ibu Rina, Ibu harus sadar kalau semenjak Ibu bercerai Ibu banyak berubah. Kasihan anak Ibu. Leo, orang-orang tuh cuma bisa ngomong aja. Kamu ngerasa jadi saya gimana? Tahu rasanya ditinggalin? Udah mending pergi aja deh. Ya sudah, saya minta maaf ya Bu. Ibu jangan lupa jaga kesehatan juga anak Ibu sholat. Permisi Bu. Duh, kenapa sih semua orang cuma bisa salahin aku aja? Kamu cuma salahin aku, nggak berjuang. Kak, gak ada yang nyalahin kakak. Kakak jangan nyalahin diri sendiri terus ya. Tetap. Emang kak, kita coba kalinya yuk. Siapa tahu kakak jadi lebih tenang, lebih lega, dan pastinya mereka lebih paham tentang kondisi kakak. Kalinya? Terus kamu kok udah gila? Enggak kak, enggak. Kakak ke psikolog itu bukan berarti kakak gila, tapi kakak butuh mereka untuk memahami dan mengerti kakak lebih daripada aku atau orang lain yang ada di sekitar kakak yang kurang memahami kakak. Ibu Rina termenung dan kembali menangis, sementara Putri menenangkan kakaknya. Di puskesmas, Ibu Rina duduk gelisah di kursi dengan mata sesenggukan. Kak, kita ke rumah perawatnya. Selamat pagi Bu. Selamat Pagi. Iya. Bu, pagi. Perkenalkan saya Suster Olivia dan Suster Septi juga di sini. Jadi Ibu, terima kasih sudah mau datang ke sini. Saya tahu ini hal yang berat untuk Ibu bisa lakukan, tapi ini merupakan langkah awal yang sudah sangat baik ya Ibu ya untuk Ibu mau datang ke sini. Saya nggak tahu harus gimana. Saya dipaksa deh. Saya datang ke sini. Saya tuh cuma capek aja. Kenapa harus ke sini sih? Ibu pasti lelah ya Bu ya. Nah Ibu Putri sudah cerita kepada kami saat ini Ibu sudah mengalami tekanan emosional yang sangat berat karena perceraian dan juga karena Ibu juga sedang merawat Sola. Ya tentu ini merupakan hal yang berat bagi Ibu dan saya bisa memahami hal itu. Saya tuh stres banget sama masalah saya ini. Saya benar-benar nggak bisa. Saya merasa saya gagal jadi ibu. Bahkan saya lihat diri saya sendiri. Saya tuh benci banget. Saya nggak bisa. Saya merasa gagal. Itu hal yang wajar Bu untuk Ibu merasakan hal itu dan datang ke sini ini merupakan hal yang sangat baik ya karena Ibu saat ini butuh bantuan yang sangat intensif. Kalau saya lihat dari cerita Putri dari kondisi Ibu sekarang, Ibu sering marah-marah, untuk kontrol emosinya kurang, kemudian juga kadang-kadang emosinya meluap-luap dan membuang barang serta memarahi anak. Nah Ibu, saya khawatir saat ini Ibu sedang mengalami di tahap coping tidak efektif, manajemen copingnya tidak efektif, jadi ini bisa mengganggu untuk mental Ibu, fisik serta hubungan Ibu dengan saudaranya. Mental? Kalian tuh kok sama pemikirannya sih? Kalian pikir aku udah gila apa gimana? Kak, Aku nggak gila. Kak tenang dulu ya, kita dengerin dulu ya penjelasan perawatnya. Nah Ibu, ini bukan tentang sakit jiwa, tapi saat ini untuk mental Ibu sedang terganggu karena kondisi Ibu sekarang. Kalau misalnya saya ibaratkan ya seperti manusia yang demam karena infeksi. Nah manusia juga bisa kena kelelahan untuk mentalnya. Ibu sedang stres dan Ibu butuh pemulihan. Untuk itu saya anjurkan Ibu untuk mengikuti pemulihan di sini. Nanti saya akan bawa Ibu dengan suster
menenangkan diri. Nanti juga ada kami di sana untuk membantu. Benar sekali ya, Bu Rina. Nanti di sana itu ibu bisa ikut kelompok, kemudian bisa juga konseling pribadi, dan kalau misalnya ada kebutuhan sosial kami bisa bantu. Ini waktu untuk ibu. Bagaimana Bu? Bu Rina perlahan mengangguk, air matanya mengalir tapi kali ini tanpa amarah. Ada sedikit kelegaan di wajahnya. Baiklah, kalau itu emang baik untuk keadaan saya mau sih. Nanti kalau begitu nanti kita akan usahakan ya biar ibu juga tidak perlu khawatir. Kalau misalnya ada orang katakan tentang ibu, ibu juga tidak perlu khawatir ya biar, karena ini posisinya ibu ingin sembuh untuk masa depan saya juga ya biar. Dan ibu setuju Bu? Oke, kalau gitu saya mau nanyakan beberapa hal dulu ya biar sebelum kita ke rumah sakit. Nanti suster Safety bantu untuk registrasinya ya. Saya tanyakan dulu ya biar. Oke ibu, yang pertama ibu sudah pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Tahun kali Oke, tanya dulu ya Bu ya. Apakah ibu punya riwayat untuk cedera kepala atau ibu sedang sakit sekarang atau punya pengalaman traumatis atau mungkin ibu sedang konsumsi obat-obatan saat ini? akhir-akhir ini saya sering pusing, jadi biasanya sehari itu minum 2 sampai 2 Ibu konsumsinya itu setelah perceraian atau sebelum perceraian? Setelah sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke. Saya mau menanyakan pertanyaan berikutnya. Mohon maaf jika ini agak menyinggung. Kalau mau tidak dijawab juga tidak apa-apa ya Bu ya. Di keluarga ibu apakah ada yang memiliki gangguan jiwa? Tidak ada. Oke, terima kasih Bu ya sudah menjawab pertanyaan itu. Yang berikutnya ibu boleh sebutkan riwayat pendidikan dan juga pekerjaan ibu. pendidikan SMA. Saya nggak kerja, jadi saya di Rumah tangga ya. Oke, perawat sholat dulu ya. Oke, ibu pertanyaan terakhir ya. Ibu pernah berinteraksi dengan lingkungan ibu mungkin seperti dengan tetangga, dengan teman, kegiatan apa yang dilakukan? 5 bulan lalu ikut arisan sih, tapi nggak tahu. Kegiatan lagi ya, terakhir gitu ya. Oke ibu, kalau gitu saya sudah selesai bertanya dan setelah ini kita akan ke ruang tunggu. Nanti boleh tunggu di sana lalu kita ke rumah sakit ya. Terima kasih ya sus. Ayo Kak. Hari pertama di RSJ, Bu Rina duduk di kursi, namun rumah sakit terlihat rapi tapi asing bagiku. Bu Rina, saya suster Sakti yang kemarin ya. Hari ini kita mau ngobrol santai aja. Saya ingin kenal ibu lebih dekat. Tapi saya nggak biasa cerita ke orang asing. Itu hal yang wajar sih, Bu. Dan saya juga paham akan hal itu. Di sini bukan tempat untuk dihakimi. Jadi kalau misalnya ibu nggak mau cerita sekarang, nggak apa-apa, saya nggak paksa. Tapi kalau misalnya ibu berkenan, saya akan mulai terlebih
Oke, jadi ibu bisa praktekkan ini kapan saja ketika ibu merasa sesak, sedih atau marah ya. Ini bisa membantu untuk menenangkan